Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tugas analisis algoritma pencarian binary dan eksponensial dan algoritma pengurutan heap dan insertion. Baik, untuk anggota kelompok 12 terdiri dari Agung Hidayah Putra, Anang Abiansah, dan saya sendiri, Safwan Madi. Baik, untuk latar belakang kasus ini perusahaan e-commerce memiliki puluhan ribu transaksi per hari, yang dimana saat ini menggunakan sequential search untuk pencarian transaksi sehingga tidak efisien untuk data yang besar. Maka metode pengurutan data yang digunakan saat ini juga tidak optimal untuk analisis skala besar. Hasil yang didapatkan yaitu peningkatan signifikan dalam kecepatan pencarian dan pengurutan, yang dimana rekomendasi algoritma terbaik untuk implementasi di sistem sistem nyata. Baik, algoritma binary search. Algoritma binary search ini memiliki kompleksitas waktu bit case big O1 untuk case rata-rata big O dalam kurung log n. Untuk bit case-nya yaitu big O dalam kurung log n. Untuk kompleksitas ruang binary search ini yaitu iteratifnya big O1 dan rekursifnya big O log n. Untuk kelebihan algoritma binary search yaitu dia lebih simpel implementasinya, waktu pencarian yang efisien, cocok untuk array besar untuk ukuran yang tidak diketahui, dan konsisten dalam performa baik di awal tengah maupun akhir array. Sedangkan kekurangan algoritma binaris lebih dulu harus sudah turut. Yang kedua, tidak cocok untuk struktur data dengan ukuran yang tidak diketahui. Lalu ketiga, tidak efisien jika binaris ini mencari di tengah dulu. Baik, untuk Putra, kepada Agung Hidayah Putra kami persilakan. Baik, untuk langkah-langkah binary research itu, di sini sebagai contoh ada 10 data. Nah, dimulai dari indeks ke 0 sampai indeks ke 9. Lalu, angka dicari yaitu angka 23. Selanjutnya, langkah selanjutnya yaitu menentukan nilai tengah. Untuk menentukan nilai tengah itu, rumusnya batas bawah ditambah batas akhir dibagi 2. Di sini untuk batas bawahnya yaitu indeks ke 0 dan batas akhirnya yaitu indeks ke 9. Maka yang dihitung itu indeksnya. Jadi 0 ditambah 9 dibagi 2 sama dengan 4,5. Berhubung di indeks itu nggak ada bilangan di desimal, maka dibulatkan ke bawah menjadi 4. Maka titik tengahnya berada di indeks keempat yaitu angka 16. Selanjutnya dibandingkan dengan nilai yang dicari. 16 dibandingkan dengan 23. 16 kurang dari 23. Maka jika posisi nilai tengah kurang dari posisi data yang dicari, maka batas bawah baru sama dengan posisi nilai tengah ditambah 1. Maka batas bawahnya berpindah ke indeks kelima yaitu angka 23. Lalu dibandingkan lagi sampai sampai ketemu angka 23. Yaitu yaitu ketemu di indeks ke-5. Baik, algoritma exponential search. Untuk kompleksitas waktu algoritma exponential search, yaitu base case-nya yaitu big O1, sedangkan case rata-ratanya yaitu big O log n, dan base case-nya yaitu big O log n. Untuk kompleksitas ruang algoritma exponential search, yaitu untuk iteratifnya big O1 dan rekursifnya big O log n. Kelebihan algoritma exponential search ini yaitu cocok untuk array dengan ukuran yang tidak diketahui atau sangat besar, misalnya streaming data, dan menggabungkan kecepatan binary search dengan fleksibilitas pencarian awal.
Kekurangan algoritma exponential search ini yaitu implementasi sedikit lebih kompleks dibandingkan binary search. Lalu kedua, perlu akses yang acak atau random access seperti binary search. Lalu ketiga, overheat awal lebih besar karena perlu tahapan pencarian rentang terhadap eksponensial. Baik, langkah-langkah exponential search sendiri akan dijelaskan oleh Agung Hidayah Putra. Kepada Agung Hidayah Putra kami persilakan. Baik, untuk langkah-langkah exponential search, di sini ada sebagai contoh, ada 11 data dengan indeks mencapai indeks ke 10, dan untuk data yang dicari yaitu angka 19 yang berada di indeks ke 9. Mungkin next. Oke, untuk langkah-langkah itu, langkah yang pertama itu menemukan rentang menggunakan eksponensial dengan rumus I sama dengan I kali 2. Mulai dari I sama dengan 1. Gandakan sampai ketemu elemen lebih besar dari target atau indeks melebihi panjang array. Misal, untuk I sama dengan 1, data data pada indeks ke 1 yaitu 3. Lalu dibandingkan dengan angka yang dicari. 3 kurang dari sama dengan 19. Maka lanjut dengan mengalihkan 2. Jadi 1, I-nya sekarang 1. Dikali 2 sama dengan 2. Maka data pada indeks kedua yaitu 4. 4 masih kurang dari sama dengan angka yang dicari yaitu angka 19. Maka lanjut sampai ke indeks 16. Dikarenakan indeks 16 itu melebihi panjang array, maka hentikan di I sama dengan 11 atau panjang array-nya. Untuk menentukan rentangnya menggunakan rumus untuk batas bawah I dibagi 2 sama dengan 8, sampai untuk batas atasnya menggunakan rumus min I, min N min 1, yaitu sama dengan 10, yaitu indeks ke 10. Lalu untuk langkah keduanya, dari rentang yang sudah ditentukan itu, lakukan binary search di subarray indeks ke-8 sampai ke 10. Dan untuk data indeks ke-8 sampai ke 10 yaitu ada data angka 19, 20, dan 23. Dan untuk indeksnya itu indeks ke-8, 9, dan 10. Lalu lakukan binary search seperti langkah yang sudah dijelaskan tadi sampai ditemukan di indeks ke-8, yaitu di indeks 8 angka 19-nya. Baik, algoritma heap sort. Untuk kompleksitas waktu algoritma heap sort yaitu base case-nya big O n log n. Untuk rata-rata case-nya yaitu big O n log n. Sedangkan untuk base case-nya yaitu big O n log n. Kompleksitas ruang algoritma heap sort yaitu big O sama dengan big O 1. Baik, untuk kelebihan algoritma heap sort yaitu waktu eksekusi konsisten. Heap sort selalu bekerja dalam big O n log n, baik dalam kasus terbaik maupun terburuk, cocok untuk data yang besar. Lalu kedua, tidak tergantung pada kondisi awal data. Performa tetap stabil meskipun data acak atau terbalik. Lalu kekurangan algoritma heap sort yaitu tidak stabil jika ada elemen yang nilai yang sama, urutannya bisa berubah. Lalu kedua, akses data yang di struktur heap bisa berkurang efisien dibandingkan array biasa, terutama dalam sistem cache terbatas. Baik, untuk langkah-langkah heap sort-nya akan dijelaskan oleh anak Abiansa. Kepada anak Abiansa kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan berbicaranya, moderator. Untuk langkah heap sort sendiri itu, pertama kita harus membuat sebuah pohon agar pohon dari sebuah array, agar array tersebut dapat membentuk sebuah max heap. Langkah kedua itu adalah tukar. Apa yang harus ditukar? Tukar elemen, akar, dan letakkan di akhir lari atau posisi ke N, lalu letakkan item terakhir dari pohon atau heap di tempat yang kosong. Langkah selanjutnya adalah hapus atau mengurangi ukuran heap sebesar 1. Selanjutnya itu menimbun atau heap.
sebuah elemen akar sehingga kita memiliki elemen tertinggi di akar tersebut. Lalu yang terakhir itu ulangi proses yang sama hingga heap tadi hanya misalkan hanya satu item, hanya satu data array saja. Adapun untuk contoh untuk menerapkan langkah-langkah heap sort, sini saya memiliki sebuah array dengan 6 buah data. Datanya 1, 12, 9, 5, 6, dan 10. Dari data array tersebut, pertama-tama buat menjadi sebuah pohon. Cara membuat pohonnya itu untuk seperti contoh ini, untuk indeks ke-0 itu subtree-nya atau sub pohonnya adalah indeks ke-1 dan indeks ke-2. Dan selanjutnya untuk indeks 1 itu sub pohonnya adalah data indeks ke-3 dan indeks ke-4. Seterusnya sampai semua data habis. Nah, setelah dibuat subtree, lanjut untuk menukar data dengan bilangan terbesar itu ke atas, ke bagian pohon paling atas. Lanjut, Sofan. Lanjutnya, jika sudah ditukar data bagian atas, lalu otomatis data paling atas kan indeks ke-0. Dari indeks ke-0 ini kita tukar menjadi indeks ke-5, indeks ke-n, indeks terakhir. Setelah ditukar menjadi indeks terakhir tersebut atau indeks terbesar harus dipotong dari pohon. Dan ulangi langkah tersebut hingga data hanya tersisa 1. Lanjut. Baik, untuk algoritma insertion sort-nya, kompleksitas waktunya, yaitu base case-nya, yaitu big O N. Sedangkan case rata-ratanya yaitu big O, maaf. Untuk rata-rata case-nya yaitu big O N kuadrat. Sedangkan base case-nya yaitu big O N kuadrat. Kompleksitas ruang algoritma insertion sort yaitu big O 1. Kelebihan algoritma insertion sort yaitu sangat cepat untuk data kecil atau data yang hampir terurut, yaitu base case-nya big O N. Yang kedua, stabil, menjaga urutan elemen yang sama. Lalu ketiga, mudah diimplementasikan dan dipahami. Untuk kekurangan algoritma insertion sort-nya yaitu performa sangat buruk pada data besar yang acak. Waktu eksekusinya yaitu big O N kuadrat. Jadi sangat lambat saat data lebih dari 1000 item, apalagi 10.000 data. Lalu kedua, tidak efisien untuk skala besar, kecuali data sudah hampir terurut. Baik, untuk langkah-langkah insertion sort-nya akan dijelaskan kembali oleh Anang Abiansa. Kepada Anang Abiansa kami persilakan. Selanjutnya, untuk langkah insertion sort, data berikut array data sebagai contoh terdiri dari 9, 5, 1, 4, dan 3. Untuk algoritma insertion sort ini, kita mulai dari indeks ke-1 karena indeks ke-0 itu sudah dianggap sebagai terurut. Pertama-tama kita simpan indeks kedua tadi atau 5 sebagai key. Lalu membandingkan key ini dengan elemen di sebelahnya. Jikalau lebih kecil, tukar. Selanjutnya geser ke kanan atau ke indeks selanjutnya, yang dimana pada kasus ini adalah 1. 1 menjadi key selanjutnya, lalu dibandingkan kembali ke indeks sebelumnya atau indeks ke-1. Jikalau lebih kecil, tukar.
Lalu dilanjutkan lagi ke dibandingkan dengan indeks sebelumnya lagi atau indeks ke nol. Lalu jika jika lebih kecil, tukar. Lanjut. Uh, dan selanjutnya kita geser lagi ke kanan untuk indeks ketiga atau data 4. Di sini sekarang menjadi key yang baru. Key yang baru 4, kita bandingkan lagi dengan indeks sebelumnya atau indeks kedua yang diisi oleh 9. Jikalau 4 lebih kecil dari 9, kita tukar. Lalu dilanjutkan lagi dibandingkan dengan 5. Jikalau lebih kecil, kita tukar. Dan bandingkan lagi dengan indeks sebelumnya lagi, indeks ke 0. Jikalau lebih kecil, tukar. Jikalau lebih besar, indeks tersebut tetap. Dan terakhir, untuk indeks terakhir itu 3. Sekarang yang menjadi key-nya itu 3. Kita bandingkan dengan indeks keempat, ke 3 itu 9. Lebih kecil, kita tukar. Lalu dilanjutkan bandingkan dengan indeks kedua 5. Lebih kecil, kita tukar lagi. Lalu bandingkan dengan indeks ke 1 itu 4. Lebih kecil, kita tukar lagi. Lalu bandingkan dengan indeks ke 0 itu 1. Karena 3 lebih besar, jadi tetap untuk dan hasil akhirnya sudah terurut. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk implementasi algoritma pengurutan akan dijelaskan oleh Anang Abiensa. Kepada Anang Abiensa kami persilakan. Baiklah, pada implementasi dari Hipshot ini, pertama-tama kami membuat sebuah fungsi Hipify untuk mengecek apakah salah satu dari anak tree atau anak pohon itu lebih besar daripada induk yang di atasnya. Lalu jika iya, data tersebut akan ditukar. Dan fungsi ini akan direkursif hingga hingga menjadi sebuah maksib. Lalu fungsi selanjutnya itu fungsi Hipshot-nya itu sendiri, yang dimana itu fungsi maksib, fungsi membangun maksib dengan memanggil fungsi Hipify yang dibuat sebelumnya. Selanjutnya kita membuat perulangan untuk mengambil elemen satu persatu hingga data tersebut terurut. Lanjut. Selanjutnya untuk implementasi dari insert sensor itu pada fungsi ini saya menggunakan perulangan for yang dimana di dalamnya itu terdapat perulangan lagi menggunakan while untuk membedakan elemen yang lebih besar itu kanan, sedangkan elemen yang kecil itu ke kiri. Lanjut, sobat. Nah, untuk membandingkan antara algoritma maksib, algoritma heap sort dan algoritma insertion sort tadi, kami menggunakan kolom tanggal pembelian dari dataset yang kami kumpulkan, yang dimana hasil dari perbandingan tersebut didapat untuk waktu eksekusi heap sort itu sebesar 0,043579 detik. Sedangkan untuk algoritma insertion sort, waktu yang dibutuhkan untuk mengeksekusinya itu hanya 0,043737 detik. Dan dapat disimpulkan bahwa algoritma insertion sort lebih singkat, walaupun hanya sedikit. Nah, analisisnya itu didapatkan dua. Yang pertama, Hipshot memiliki kompleksitas waktu big O and log n pada semua kasus
baik ini terbaik, rata-rata, maupun terburuk, yang menjadikannya sangat andal untuk dataset besar. Algoritma ini memang tidak stabil, tetapi sangat efisien dalam hal performa dan tidak membutuhkan ruang tambahan yang besar, karena kompleksitas ruangnya hanya Big O1. Yang kedua, meskipun Ancestor sangat efisien, eh, hal tersebut hanya berlaku untuk dataset kecil atau dataset yang hampir terurut, atau bisa dibilang hanya untuk base case-nya saja. Performanya itu buruk untuk dataset besar atau dataset yang acak. Ancestor ini sendiri cocok digunakan untuk data kecil, untuk debugging, atau saat mementingkan kestabilan dalam sortingnya. Lanjut. Implementasi algoritma pencarian. Untuk implementasi algoritma pencarian ini akan dijelaskan oleh Agung Hidayat Putra. Pada Agung Hidayat Putra kami persilakan. Baik, untuk implementasi binary search itu menggunakan di sini kami menggunakan bahasa Python dengan fungsi binary search. Jadi untuk langkah awalnya itu inisialisasi batas bawah dan batas atas pencarian. Lalu hitung nilai tengahnya atau indeks tengahnya. Kemudian ambil nilai di tengah untuk kolom yang dicari. Lalu di jika nilai cocok dengan target, kembalikan indeks. Jika nilai lebih kecil dari target, cari di kanan. Lalu jika nilai lebih besar dari target, cari di kiri. Lalu jika tidak ditemukan, kembalikan -1. Lalu untuk implementasi exponential search, di sini langkah awalnya itu cek elemen pertama. Jika elemen pertama yaitu data target atau data yang dicari, maka langsung return angkanya. Jika tidak, langsung mulai dari indeks 1. Perluas indeks secara eksponensial sampai lebih besar dari target atau habis data. Lalu menentukan batas bawah dan batas atas. Dan kemudian lakukan binary search dalam rentang batas bawah sampai batas atas yang sudah ditentukan. Jadi untuk perbandingannya dengan berdasarkan ID dan berdasarkan nama, di sini dicari ID yaitu CSM 00100 dengan dan namanya yaitu dummy. Jadi untuk perbandingan antara binary search dan exponential search berdasarkan ID, di sini jelas lebih cepat exponential search. Untuk exponential search dibutuhkan waktu 0,001061 detik. Sedangkan binary search dibutuhkan waktu 0,001820 detik. Sedangkan untuk nama, binary search lebih cepat dibandingkan exponential search, yaitu dengan waktu 0,000924 detik dan sedangkan exponential search dengan waktu 0,001565 detik. Ini terjadi karena jika data terdapat duplikat, maka exponential search lebih lama. Nah, jika data tidak ada duplikat, maka exponential search kemungkinan bisa lebih cepat dibandingkan binary search. Lalu untuk analisisnya, binary search memiliki kompleksitas waktu Big O log N untuk rata-rata dan kasus terburuk, serta Big O1 untuk kasus terbaik. Dalam pengujian, algoritma ini menunjukkan performa cepat dan efisien, baik dalam pencarian ID maupun nama pelanggan. Dengan kompleksitas ruang Big O1 secara iteratif, binary search cocok digunakan pada dataset besar yang telah terurut, karena stabil dan hemat memori. Lalu untuk exponential search juga memiliki kompleksitas waktu Big O log N dan Big O1 untuk kasus terbaik. Dengan keunggulan saat target berada di awal data, pada pengujian pencarian ID lebih cepat dibanding binary search, namun pencarian nama sedikit lebih lambat. Exponential search sangat cocok untuk data besar atau streaming yang elemen targetnya sering muncul di awal dengan ruang yang tetap efisien. Baiklah, untuk kesimpulan dari implementasi algoritma
pengurutan dan algoritma pencarian, yaitu untuk algoritma pengurutan yang dimana dari perbandingan kedua algoritma search dan search yang sudah kami implementasikan dapat disimpulkan untuk tugas sorting pada kasus ini algoritma insert search lebih baik daripada algoritma heap sort walaupun hanya sedikit. Sedangkan untuk tugas untuk algoritma searching berdasarkan ID lebih cepat binary search dibandingkan dengan lebih cepat binary dikarenakan datanya unik. Dan untuk searching berdasarkan nama, jika yang dicari merupakan banyaknya data duplikat, kemungkinan eksponensial search lebih cepat. Baik, mungkin itu saja yang kelompok 12 bisa sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.